Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bu Arista and it's time to Mathematics Class. Di video kali ini kita akan bersama-sama membahas beberapa soal-soal bilangan berpangkat. Di video sebelumnya kita sudah bahas ya sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Jadi yang belum nonton bisa nonton dulu di video sebelumnya. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Di video ini kita akan membahas bersama-sama 5 soal bilangan berpangkat. Sudah siap? Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Hasil dari A pangkat negatif 5 dibagi A pangkat negatif 3 adalah, oke, sini ada sifatnya ya, seperti yang udah dibahas di video sebelumnya. Kalau pembagian itu berarti pangkatnya kita kurangi gitu ya. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Gini kan ya? Ini juga sama, berarti A pangkat negatif 5 kita kurangkan dengan negatif 3. Menjadi A pangkat negatif 5. Nah ini min ketemu min jadinya tambah 3. Ketemunya A pangkat negatif 2. Kita lihat di pilihan jawabannya ternyata tidak ada A pangkat negatif 2 ya. Kalau begitu harus kita ubah. Jadi kalau misalkan ada A pangkat negatif M, itu bisa berubah menjadi A pangkat M. Jadi negatifnya hilang. Jika kita ubah menjadi bentuk pecahan. Nah, ini juga bisa berlaku di sini, di soal ini. Berarti kalau A pangkat negatif 2, negatifnya bisa kita hilangkan. Dia jadinya 1 per A pangkat 2. Nah, kalau ini ada jawabannya. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Hasil dari 8 pangkat 2 dikalikan 1 per 2 pangkat 7 adalah, nah di sini yang perlu kita buat catatan 8 dan 2. Mereka angka yang berbeda gitu kan ya. Padahal di sifatnya bisa dikalikan itu jika bilangannya sama gitu kan ya, bilangan absisnya sama. Nah berarti harus kita ubah dulu. Yang kita ubah adalah 8. Jadi di sini 8 pangkat 2 dikali 1 per 2 pangkat 7. Gini kan ya. Oke, 8-nya ini kita ubah dulu. Kita tahu bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3 pangkat 2. Nah gini. Oke, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kalikan, gitu kan ya? 3 kali 2. Nah, di sini 1 per 2 ini biar berubah juga, biar sama jadi 2 gitu ya, tidak jadi pecahan, tidak jadi 1 per 2. Itu berarti kita ubah pangkatnya menjadi negatif. Gitu kan ya? Kan ada di sini tuh 1 per A pangkat 5 itu artinya adalah A pangkat negatif 5. Gini kan ya? Oke. Lanjut, berarti di sini ada 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat negatif 7. Ini absisnya sudah sama bilangannya ya, bilangan pokoknya sudah sama. Jadi tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Ini. Jadi perkalian itu jika bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dikurangkan. Gitu. Lanjut, berarti 2 pangkat 6 dikurangi 7 hasilnya adalah 2 pangkat negatif 1. Nah, di pilihannya ini nggak ada kan ya? 2 pangkat negatif 1 berarti kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 1 atau 1 per 2 saja, itu juga boleh. Nah kalau ini ada jawabannya gitu ya, jawabannya adalah C.
Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu hasil dari 42 A pangkat 11 B pangkat 3 dibagi 7 A pangkat 8 B pangkat 8. Oke, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kalau dia bilangan berarti kita operasinya sama bilangan gitu ya. Jadi di sini 42 dibagi dengan 7. Tuh, ini dulu. Nah, sisanya berarti A pangkat 11 dibagi dengan A pangkat 8. B pangkat 3 dibagi dengan B pangkat 8. Gini. Dan hubungan mereka perkalian gini ya, nyambung semua. Oke. 42 bagi 7 hasilnya 6. Nah, setelah itu baru kita hitung. Ini ya. Di sini kalau pembagian kan pangkatnya kita kurangi, jadi A pangkat 11 dikurangi 8, B-nya pangkat 3 dikurangi 8. Jadinya 6 A pangkat 11 kurangi 8 hasilnya 3. Nah, B-nya 3 kurangi 8 sama dengan negatif 5. Ini hasilnya. Tapi ternyata kalau kita lihat di pilihan jawabannya nggak ada gitu ya. Nah, kita ubah. Karena semua di sini itu pangkatnya positif, berarti pangkat negatif yang ada di sini kita ubah dulu gimana caranya biar jadi positif. Jadi kita jadikan pecahan gitu kan ya. Kalau dijadikan pecahan berarti dia berubah menjadi 6A pangkat 3 per B pangkat 5. Nah, seperti ini. Kalau ini ada jawabannya, jadi jawabannya adalah C. Gitu. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, kalau nomor 4 ini adalah sebuah bentuk bilangan berpangkat yang kita pangkatkan lagi, gitu ya. Oke. Di sini ada 3x Y pangkat 4 Z pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Langsung kita uraikan, berarti di sini ada 3 pangkat 3, X-nya pangkat 3, Y pangkat 4 kita pangkatkan lagi 3, Z pangkat 2 kita pangkatkan lagi 3. Oke, hasilnya 3 pangkat 3 itu 27, ya, 3 pangkat 3 bukan 3 kali 3, 27. Terus ini X pangkat 3-nya tetap, Y pangkat 4 dipangkatkan lagi 3, berarti pangkatnya kita kalikan ya. Jadi 4 kali 3 itu hasilnya 12. Nah, Z-nya 2 kali 3, berarti Z pangkat 6. Gini. Jadi ini adalah hasilnya, jawabannya adalah yang D. Nah, perlu diingat ini ya. Jadi 3 kali 3 itu tidak sama dengan 3 pangkat 3. Perlu diingat-ingat. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir yang ada di sini. Soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini adalah pembagian bilangan berpangkat. Tapi yang jadi penyebut yang di bawah ini ya, pembaginya itu ada pangkatnya. Nah, berarti tidak bisa langsung kita kerjakan langsung dibagi gitu, nggak bisa. Di sini harus kita kerjakan dulu yang bawah ini ya, yang dipangkatkan lagi itu. Kita kerjakan dulu. Oke. Jadi, misalkan ada X pangkat 3, Y pangkat negatif 9, Z pangkat 5 per, nah ini kita selesaikan dulu. Menjadi X pangkat negatif 4, Y pangkat negatif 4, Z pangkat negatif 2, kita pangkatkan lagi negatif 4. Nah, terus habis itu kita kerjakan yang bawah dulu ya. Jadi yang atas tetap pangkat negatif 9, Z pangkat 5 per X pangkat negatif 4, Y pangkat negatif 4, Z-nya menjadi pangkat 8.
Kenapa? Karena kita kalikan, ya kan? Negatif 2 kali negatif 4 jadinya positif 8. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mengerjakannya begini. X pangkat negatif 3 dikurangi negatif 4. Kan ini sama-sama X dan dibagi gitu kan ya. Jadi bisa langsung gini. Terus Y-nya pangkat negatif 9 dikurangi negatif 4. Z-nya pangkat 5 dikurangi 8. Oke. Terus ini jadinya X pangkat negatif 3 ditambah 4. Karena negatif ketemu negatif. Y-nya negatif 9 ditambah 4. Z-nya 5 kurangi 8. Di sini berarti X negatif 3 ditambah 4 berarti kan 1 ya. Terus di sini Y-nya menjadi negatif 5, Z-nya pangkat negatif 3. Kita lihat di pilihan jawabannya. Ternyata di pilihan jawaban nggak ada jawaban seperti ini. Nah, dan semua pangkatnya positif ya kan? Berarti jawaban yang kita temuin ini harus kita ubah menjadi pangkat positif semua. Kita jadikan pecahan. Karena X ini sudah pangkat positif berarti dia tetap. Yang kita pindahkan adalah Y dan Z-nya. Dengan Y yang pangkat negatif 5 berubah menjadi Y pangkat 5. Dan Z yang pangkat negatif 3 ini berubah menjadi Z pangkat 3. Oke. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke. Sekian video kita hari ini tentang soal-soal dari bilangan berpangkat. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe ya. Terima kasih, stay healthy and see you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.